Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Faisal Agus M. Kali ini kita ngobrol bersama anak muda yang saya kenal itu beliau adalah anak muda yang pantang menyerah dan sebetulnya dia ini tinggalnya nggak jauh dari tempat saya. Saya kenalin sebelum kita ngobrol namanya Mas Nanang atau saya biasa sebutnya Kang Nanang. Ini anak muda yang luar biasa. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang nih saya pengen tahu dong, Kang Nanang. Ini kan saya mengenalnya beliau ini udah lama ya. Yang mana sekarang konon katanya lagi jualan. Nah, sekarang nih lagi jualan apa nih? Dari apa nih? Kalau sekarang itu saya lagi ngerintis bisnis martabak kan. Jadi martabak ini ya namanya martabak senja. Dirintis dari tahun 2024 sebetulnya. Itu mulai dari rumah gitu ya. Saya jualan online dulu. Awalnya itu per satu minggu sekali aja jualnya itu tiap hari Sabtu malam Minggu. Kita open order dari ya minggu 3 sebelumnya gitu. Dan alhamdulillah dari situ banyak yang minat tuh, bahkan sampai di luar desa juga ada yang order. Dari rumah itu kurang lebih jalan 2 bulan gitu ya. Terus saya ya berpikir pengen punya outlet gitu di pinggir jalan, pengen jualan tiap hari. Nah itu saya coba cari-cari lokasi di Lui Munting gitu. Dan alhamdulillah dapat tuh. Nah, kenapa nih di antara usaha yang lainnya Kang Nanang ini kepikiran untuk jualan martabak gitu nih? Itu kan orang khusus dan spesialisasi khusus gitu. Jadi sebelumnya itu saya ikut jualan martabak gitu. Di salah satu brand martabak di Cirebon. Nah di situ awalnya ya ikut belajar aja gitu, bantu-bantu teman gitu. Pas udah bisa ya kepikiran tuh kalau usaha sendiri kan ya insya Allah bisa lebih baik gitu ya. Izin aja sama pemiliknya gitu. Alhamdulillah diizinin tuh. Selain di sini juga dimodalin, dikasih loyang itu buat belajar di rumah tuh. Nah di situ ya mulai deh jualan. Wah, baik sekali ya teman-teman, sampai dikasih loyang dan bahkan tidak merasa tersaingi gitu ya. Iya. Kang Nanang ya. Sampai sekarang juga masih disupport kalau silaturahmi ditanya gimana perkembangannya gitu. Ada kenaikan. Nah, jenis martabaknya apa nih? Martabak sayur kah? Martabak manis kah? Kalau jenis martabak yang saat ini masih martabak manis gitu fokusnya tuh. Sebenarnya nanti pengen ditambah martabak sayur ya. Kendala saat ini dari space itu ya, itu masih dapatnya yang kurang lebar gitu, jadi belum memungkinkan buat nambah martabak sayur juga gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih, ini kayaknya masih muda ya teman-teman ya. Sekarang kalau boleh disipil usia kepala berapa nih? Sekarang saya masih lajang. Oh, masih lajang tuh. Masih apa yang Usia masih 26 tahun. Wah, luar biasa. 26 tahun tapi beliau udah berwirausaha, berentrepreneur. Sendiri lah ya. Dia punya outlet sendiri. Nah, kita flashback nih, karena nih flashback ke belakang gitu ya. Dimulai sejak kapan ada jiwa-jiwa entrepreneur itu, jiwa-jiwa wirausaha? Jiwa wirausaha itu sebenarnya muncul dari sejak Alia kan. Oh. Jadi waktu Alia itu ya emang mungkin dari background keluarga juga gitu. Ibu, bapak yang usaha gitu. Kakak juga usahanya itu rotan gitu ya. Jadi ya mungkin dari situ. Nah waktu Alia itu waktu musim durian ya, itu kan mamang di desa itu bos durian ya. Saya lihat itu banyak duriannya tuh. Saya coba tuh ikut jualan, bawa ke sekolah tuh, tawarin ke guru-guru masuk kantor, bawa 1 kardus itu. Alhamdulillah tuh ya waktu itu sekali bawa dapat duit 70.000 cuma ya berangkat sekolah aja gitu. Jadi pas waktu itu juga ya gitu jualan gitu. Nah padahal awalnya itu ya gitu. Itu kelas berapa tuh, Pak? Mulai seperti itu jualan tuh? Waktu itu nyoba jualan durian kelas 12. Kelas 12, berarti kelas 12 itu kelas 3 ya, kelas SMA ya. Kelas 3 itu mulai jualan durian, terus ya
kebetulan kuliah ke jurusan ekonomi gitu ya. Nah, ini sebenarnya awal saya di bisnis itu ya, punya mindset bisnis itu dari pas kuliah di Cirebon gitu ya. Saya kan jurusan ekonomi. Kalau boleh tahu teman-teman kuliah di mana nih katanya? Saya di TI Al-Islah Cirebon. Oh, itu lokasi di Desa Bogos, Kecamatan Dukuh Pentang. Oh, di Bogos. Ya. Ya. Nah, itu waktu awal masuk kuliah kan ada matrikulasi ya. Jadi ceritanya itu pas matrikulasi ada pengisi Abah Andi itu. Nah, Abah Andi itu ngisi kewirausahaan. Nah, ceritain sedikit Abah Andi itu siapa sebetulnya? Abah Andi itu dosen di STE ya. Beliau itu pengampu mata kuliah kewirausahaan. Ya. Nah, waktu matrikulasi beliau ngisi itu tentang kewirausahaan. Ya, diceritain latar belakang bisnis beliau. Terus pas di akhir sesi beliau tuh nawarin bagi mahasiswa yang mau belajar sama saya di kantor saya, silahkan gitu. Saya buka slot buat sekian orang, berapa orang lupa. Artinya itu kayak semacam inkubasi gitu ya, Iya, inkubasi bisnis. Ya. Nah teman-teman, jadi Abah Andi ini salah satu ya tokoh senior juga di Kabupaten Cirebon Maja Kuning ya. Jadi FII Foreign Information, beliau juga salah satu dosen dan juga ada inkubasi namanya dulu Baiti, bener kan? Nah, iya. Baiti apa? Nah, Baiti apa namanya? Waktu itu namanya Baiti 651. Oh, 651. Baiti 651. Nah, saya tuh sama teman berempat gitu ya. Daftar tuh, Pak, saya mau ikut belajar gitu. Nah, boleh tuh diizinin kita tinggal di kantornya beliau di Baiti. Nah, waktu di kantor beliau tuh kita ya tidur di situ. Kebetulan di kamar kantor Pak Andi kan temboknya itu enggak nyampe atas. Nah, ke atasnya itu ditambahin ada spanduk. Oh. Di situ ada spanduk Kang Faisal tuh kebetulan. Oh. Yang ada fotonya lagi gini. Terus tulisannya tuh, ayo bangun brandmu bersama Kang Faisal. Itu kan tiap malam liatin tuh. Wah, kayaknya keren ya gitu jadi pengusaha. Nih. Nah, dari situ apakah langsung action tanpa ilmu atau belajar dulu atau bagaimana nih stepnya Nanang meniti sampai sekarang? Ya tentunya belajar dulu kan. Waktu itu kita dikasih tantangan sama Abah Andi itu buat jualan rosella gitu ya. Tiap hari Minggu di Car Free Day itu juga nggak langsung start jualan, gitu tuh disuruh racik sendiri gitu. Berapa kali gagal, pas ketemu yang pas kita mulai tuh jualan berempat di Car Free Day. Ternyata ya nggak semudah itu di jualan di pasar Liberty itu. Ya pas waktu jualan yang terjual cuma aku berapa kali gitu. Nah kesininya alhamdulillah bisa ubahnya gitu. Terus ya nah dari jualan itu tadi latihan itu ada nggak momen-momen pahit, penolakan kah, apa perkataan orang yang selama waktu di Baiti nih? Waktu di Baiti itu waktu jualan rosella ya seingat saya itu yang nggak enak tuh pas jualan di Car Free Day itu kan rosella ya beda dari teh pada umumnya gitu ya, rasanya asam. Itu ada yang bilang jangan nanti sakit perut gitu. Nah padahal kan itu teh obat gitu ya, herbal itu bagus buat kesehatan. Malah ada yang bilang gitu. Itu ya sama itu agak doang gitu. Oh, oke. Jadi rejection atau penolakan itu udah biasa dalam berwirausaha, bener nggak? Iya. Nah, dari saat itu kemudian kan masih sekolah tuh. Iya. Apakah sudah benar-benar serius untuk berwirausaha atau tadi masih misalnya Nanang ikut sana ikut sini gitu selama kuliah tuh? Pas selama kuliah itu sebenarnya belum diseriusin bisnis gitu ya. Masih coba sana coba sini. Nah pas habis ikut sama Abah Andi kita dikenalin sama temen tuh sama Bapak Isan gitu. Beliau ya alhamdulillah ikut belajar juga sama beliau. Nah, pas sama Bapak Isan tuh dikenalin sama teman-temannya tuh ada yang punya bisnis
pizza, namanya itu pizza desa waktu itu. Iya, iya. Harga. Nah waktu itu saya ikut jadi reseller ya, jualan pizza pas kuliah udah semester 2 apa semester berapa ya itu, udah berjalan kuliah jadi reseller pizza, terus kenalin juga sama, nah ini yang punya martabak. Awalnya itu sebenarnya saya reseller gitu ya, kayak Iya, just tip iya, gitu, iya. sambil ngisi ya jalan pulang gitu ya, daripada kosong gitu saya dari siang tuh open just tip buat nanti sore gitu ya. Nah itu ambil martabak kayak sambil pulang kan dapat duit ya. Nah dari situ terus ya jalin relasi, terus silaturahmi yang di sini ya. Nah, Alhamdulillah. itu kan pada saat masih kuliah. Kemudian setelah semasa kuliah ini, apakah juga sama Nana kayak tadi jatuh bangun, kemudian ya ibaratnya gini, lah ngapain masih sekolah? Jadi teman-teman nganggapnya itu hal yang aneh. Pernah nggak di momen seperti itu? Jatuh bangun pernah gitu. Pas corona ya, itu waktu itu saya tuh ikut kemitraan gitu ya, jualan jahotek gitu, cireng-cireng ya. Nah itu waktu itu saya punya tabungan berapa ya, buka tabungan 2 juta, beli gerobak, beli peralatan segalanya itu. Nah sama teman tuh jualan barang, ternyata ya nggak seindah yang dibayangkan gitu. Pas di perjalanan kita ya udahan gitu, tapi alhamdulillah ya si gerobaknya itu kita jual, terus peralatannya bisa balik modal juga. Oh jadi walaupun bangkrut, walaupun sudah habis, tetap fight di situ sampai balik modal gitu ya. Wah luar biasa. Modalnya aja balik itu udah ya senang banget gitu. Ya, jadi